Termul pada bangga ya. Ternak-ternaknya Mulyono pada bangga saat junjungannya itu ya. Junjungannya itu dipanggil ya, dipanggil di Bloomberg New Economy. Pikirnya, wah ini junjungan saya hebat. Lagi pula, Mul, Termul, memang junjunganmu itu bisa bahasa Inggris. mau mau ngomong apa nanti di sana ya? Mau ngomong apa nanti di sana? Tapi ya, yang lebih terpenting dari itu semua ya, siapa itu ya? Ya, Bloomberg New Economy itu punya siapa? Perusahaannya siapa? Nih, sebelah nih, Michael Bloomberg. Ini memang dulu ya, dulu itu dia tuh wali kota New York ya, 3 kali berturut-turut ya. Nah, terus ini yang perlu kita ketahui lagi, 4 hal yang perlu diketahui orang Yahudi tentang Michael Bloomberg. Makanya ya, Michael Bloomberg ini benar-benar tuh sangat ya, sangat membenci banget dengan adanya waktu kemarin tuh boykot produk Yahudi. Dan tentunya dia juga sangat mendukung itu waktu penyerangan di Palestina itu, apa itu di Gaza kemarin itu. Jadi cukup paham ya sekarang ya, Michael Bloomberg itu siapa dan yang dipanggil itu siapa. Atau jangan-jangan nih gini, orang-orang termul tuh, orang-orang termul mungkin juga banyak juga ini yang terafiliasi dengan Zionis. Apa lu? Ini sedang ramai yang dilakukan oleh para pendukung Jokowi mengangkat sebuah berita di mana majalah ekonomi Bloomberg mengangkat Jokowi sebagai penasihat ekonomi, salah satu karena ada 22 yang ditunjuk. Sebenarnya siapa sih di belakang majalah Bloomberg ini? Majalah Bloomberg adalah majalah khusus yang fokus di dalam pemberitaan ekonomi, politik di dunia. Di belakang majalah Bloomberg ini adalah Michael Bloomberg, pemiliknya yang berpusat di Amerika Serikat. Dan kalau saat ini para pendukung Jokowi sedang bereforia seolah-olah bergembira dan berbangga ria, mereka lupa bahwa mereka seharusnya juga kalau percaya dengan majalah Bloomberg yang mengangkat Jokowi sebagai penasihat ekonomi, mereka juga seharusnya percaya dengan pemberitaan ketika OCCRP menempatkan Jokowi sebagai tokoh paling korup nomor 2 sedunia. Kenapa? Karena majalah Bloomberg dan OCCRP itu media partner, artinya data-data yang dimiliki OCCRP juga data-data dari Bloomberg. Maka kalau mereka saat ini sedang percaya dengan pemberitaan dan pengangkatan Jokowi sebagai penasihat ekonomi Bloomberg, mereka juga seharusnya menerima pemberitaan bahwa Jokowi adalah tokoh paling korup nomor 2 sedunia. Lihat data-data di atas ini bagaimana hubungan majalah Bloomberg dengan OCCRP. Juga bagaimana kritikan majalah Bloomberg kepada pemerintahan Jokowi yang sepertinya mendukung tindak pidana korupsi, abai terhadap pemberantasan korupsi, bahkan justru melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti berita ini, di mana ketika di 2019 Jokowi mengizinkan atau memberikan persetujuan DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi, dan di situ terbentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang melemahkan KPK, yang melemahkan pemberantasan korupsi. Bloomberg mengkritik keras yang dilakukan oleh Jokowi. Dan lihat datanya teman-teman semuanya, sengaja saya kasih 2, berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, karena kita tahu bagaimana kemampuan literasi dari pendukung Jokowi yang tidak mampu memahami tulisan-tulisan atau berita-berita bahasa Inggris. Dan juga menarik ketika mereka sedang memberitakan tentang Jokowi yang diangkat sebagai penasihat ekonomi Bloomberg, mereka seolah-olah di media di VT-VT-nya mereka, di video-video mereka menyerang Anies Baswedan. Apa yang bisa dilakukan Anies? Inilah yang saya katakan pendukung Jokowi ini orang yang kurang literasi. Kalau mereka saat ini begitu percaya dan memuja-muja Bloomberg, mereka harus percaya juga bahwa Anies Baswedan pernah menjadi narasumber utama di dalam forum Bloomberg yang diadakan oleh Bloomberg itu sendiri, menjadi pembicara utama. Juga di dalam Pilpres 2024 kemarin, Anies dinobatkan sebagai tokoh presiden, calon presiden yang dimana dalam survei itu paling dipercaya bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik dari tokoh-tokoh ekonom yang ditunjuk oleh Bloomberg itu sendiri. Jadi kalau mereka sekarang sedang memuja-muja Bloomberg, mereka seharusnya percaya juga dong bagaimana pemberitaan Bloomberg tentang Anies Baswedan. Jadi intinya sekarang
kalau pendukung Jokowi sedang memuja-muja Bloomberg dan memuja-muja bagaimana yang dilakukan oleh Jokowi saat ini yang dinobatkan oleh Bloomberg, maka mereka harus percaya konsekuensinya. Mereka harus percaya bahwa Jokowi adalah tokoh paling korup nomor 2 sedunia menurut OCCRP. Karena apa? OCCRP adalah media partner juga dengan Bloomberg itu sendiri. Nah, ini Pak. Jokowi diangkat jadi penasehat Bloomberg New Economy. Loh, kok tukang kayu lagi sih? Hah? Kok bukan orang yang pinter-pinter itu sih? Yang bergelar profesor doktor itu, kok bukan mereka sih? Entah mereka protes lagi, ya kan? Wah, gua pinter nih, kok bukan gua sih? Kan gitu. Iya kan? Itu tuh orang-orang yang pinter-pinter yang bergelar profesor doktor itu, ada juga yang berpredikat sebagai ahli hukum tata negara, ada juga pakar telematika, ada juga ahli digital forensik, ada juga yang pengamat politik. Pastilah kalau udah tahu, ya kan? Tapi kok bukan mereka sih? Aneh kan? Nah, kita serius nih guys ya. Jadi ini adalah balasan dari orang sabar. Ya, ini balasannya. Kita bahas. Selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin negeri ini, tidak luput dari hinaan, cacian, makian, fitnah keji yang ditujukan terhadap dirinya dan keluarganya. Nggak sampai di situ. Bahkan setelah Pak Jokowi purna tugas pun, fitnaan itu masih berlanjut hingga saat ini. Masih berlanjut, teman-teman. Apakah beliau membalas? Tidak kan? Tidak pernah dibalas. Apapun yang pembenci-pembenci katakan itu kepada beliau, nggak pernah dibalas. Bahkan orang yang pernah beliau tolong, yang pernah beliau kasih jabatan, sekarang sudah balik ikut-ikutan menghina beliau, memfitnah beliau. Apakah beliau membalas? Enggak kan? Tapi siapa yang membalas? Yang Maha Kuasa. Inilah balasannya. Begitu teman-teman. Ya. Apakah kalian mau protes? Yang pintar-pintar itu mau protes? Silakan protes sono. Bilang sono, yang pantas itu kami gitu. Kita yang pinter gitu. Itu yang pantas mendapatkan jabatan seperti ini, bukannya si tukang kayu gitu dong. Protesnya ke sono. Kemudian yang terakhir, tolong tunjukin pada saya rumah mantan presiden mana yang selalu rame dikunjungi warga. Tolong tunjukin. Ini mohon maaf ya, mantan-mantan presiden, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tapi di sini kita bicara fakta agar masyarakat tahu. Coba tunjukin mantan presiden mana. Nggak ada kan selain Pak Jokowi. Nah, kalian bisa lihat setiap hari ada aja yang mengunjungi kediaman beliau hanya untuk bersalaman dan juga bersuap foto. Bahkan bukan hanya dari dalam negeri, teman-teman.
dari luar negeri pun banyak yang berkunjung ke sana. Baru-baru ini ada yang dari Singapura, yang dari Australia, dari Jerman juga ada. Nah, kemarin itu saya lihat itu ada yang dari Amerika Serikat. Cek di Solo Time tuh. Gitu. Itu adalah bukti kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Jadi, saya rasa ini sudah sangat wajar beliau mendapatkan ini. Walaupun beliau sendiri nggak menyangka mungkin ya akan terpilih menjadi Dewan Penasehat itu. Saya rasa nggak menyangka sama sekali. Begitu. Tapi inilah cara Tuhan menaikkan derajat orang-orang yang baik itu. Seperti itu. Oke, udah paham ya? Jadi sekali lagi, ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa hanya untuk orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Paham? Selamat geng, Jokowi dipilih menjadi Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Tahu nggak lu ini forum apaan? Ini disuruh tokoh-tokoh dunia untuk membentuk dunia yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik di tengah krisis iklim yang semakin mencekam. Pak Jokowi dipercaya sebagai Dewan Penasehat bersama 22 tokoh-tokoh internasional lainnya. Selamat Pak Jokowi, selamat Pak Jokowi. Saatnya Pak Jokowi berperan di dunia global, Pak Jokowi. Salut buat Pak Jokowi. Sebentar lagi gua akan diterakin, woi termul. Dulur, temen tak berita itu, Pak Jokowi jadikan Dewan Penasihat Ekonomi di Bloomberg Forum itu. Masalahnya kan Pak Jokowi nggak punya ijazah. Kalau toh ada katanya bukan dari UGM tapi dari Pasar Burung Pramuka sana. Temen tah iki Pak Jokowi dijadikan Dewan Penasihat iki. Masalahnya khawatir saya engkau kadung dilantik jadi Dewan Penasehatnya Bloomberg iku forum internasional jare ini Anies biyen tau nduk kono. Apa Anies iku editan ae. Ini Pak Jokowi betul-betul di situ loh. Takut saya, khawatir saya begitu habis dilantik, disahno dadi Dewan Penasihat, diunjuk rasa karo Roy Suryo engko ijazahe dimasalahno gitu. Khawatir saya kan itu, makanya takut Roy Suryo itu bener enggak itu? Engko jangan-jangan diunjuk rasa karo Roy Suryo Bloomberg-nya yang akan melakukan pertemuan di mana di Singapura November nanti. Cuk Roy Suryo matamu picek. Dunia itu lo mengakui. Mantan Presiden Republik Indonesia adalah sosok yang luar biasa. Sejajar dengan itu banyak pemimpin-pemimpin dunia mantan pemimpin-pemimpin dunia di Bloomberg Forum itu. Termasuk mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Polandia ada. Wah, wis dari berbagai negara wis. Internasional wis. Internasional. Mana kuwatir kok tunjuk rasa karo Roy Suryo mergo Pak Jokowi gak duwe ijazah. Jarine Roy Suryo. Nung ngancen Roy Suryo matane rada picek ngancen, kupinge rada doblek. Nek matane iso melek kupinge genah ya kaya Bloomberg ini gitu loh. Paham dia ngerti, gak penting. Roy Suryo CS lah kaya ngono. Ngerti tambah sepak terjange kaya ngene iki. Saiki wapres. Sing jare ijazahe palsu, ijazahe mbel gedes. Roy Suryo cuk kone tau urip nduk ngene Singapura ta. Kon tau sekolah nduk Singapura ta. Rungokno ya lho. Apa testimonine beliau-beliau yang pernah sekolah di Singapura. Ora kaya raimu nyocot ngalor ngidul cuk. Kayak bakul jamu. Tifa ya ngono kaya ondolan eceran. Tempilno murah-murah.
Alambo omong aku tambah ngambrak. Sor sawu bakul kembang. Pak Jokowi diangkat jadi penasihat global Bloomberg New Economy, PBB ya. Jadi penasihat global Bloomberg New Economy. Itu pakai ijazah nggak ya? Diangkat jadi penasihat PBB, penasihat global New Economic. Itu pakai ijazah apa enggak ya? Coba Roy Suryo CS cari tahu ya. Apakah jadi penasihat itu pakai ijazah? Tapi apa sebodoh itu ya negara-negara? Orang yang ijazahnya palsu jadi penasehat global Bloomberg New Economy. Mikir deh. Coba mikir dulu.